Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Nyi Ratu Blorong. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Langsung saja, mari kita lanjutkan ceritanya. Panji yang terkejut langsung keluar kamar dan lalu menghampiri ibunya. "Ada apa, Bu?" tanya Panji dengan memegangi kedua bahu ibunya. Itu nak, banyak ular mengejar ibu," jawab ibunya menatap Panji, serta berjingkrak-jingkrak karena panik dan takut. Panji melihat di belakang ibunya, tidak ada apapun. Dan ia kembali menatap ibunya. "Mana, Bu? Tidak ada apa-apa kok," jawabnya dengan meyakinkan dan menenangkan ibunya. Bude Karto ikut melihat di belakangnya. Ternyata ular-ular kecil tadi sudah tidak ada. Kini perasaan Bude Karto mulai tenang, tapi ia merasakan sakit di kedua kakinya, seperti ditusuk-tusuk jarum. "Le, kaki ibu kok seperti sakit begini, Le?" ujar ibunya yang memegangi kaki kanannya. Sebentar, Bu. Ibu duduk dulu di kursi. Saya lihat dulu," perintah si Panji. Panji kemudian berjongkok untuk melihat kedua kaki ibunya. Dia melihat dengan cermat dan perlahan. Sekian kali diamati dengan mata Panji sangat dekat. Kedua kaki ibunya tidak ada bekas apapun. Semua kulit kakinya terlihat normal. Di dalam lubuk hatinya, teringat kejadian akan hal yang dialami oleh bapaknya saat 1 tahun yang lalu. Di dalam kebimbangan, ia langsung memutuskan untuk mengajak ibunya ke dokter. Karena semakin lama ibunya semakin merasakan kesakitan di kakinya. Ibunya pun dibawa dengan cepat oleh Panji ke dokter. Saat di tempat dokter, ibunya langsung diperiksa dan disuntik. Sakit yang dirasa oleh ibunya Panji semakin mereda. Dan dalam kondisi ibu Panji yang sudah tenang dan merasa baikan, mereka kembali membawa ibunya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya dibaringkan di tempat tidur kamarnya dan dijaga oleh istri Panji. Sementara Panji pergi ke toko dan sawah untuk sekedar mengawasi serta melihat hasil kerja Didin di lapangan. Hari menjelang malam, Didin dan Panji pulang bersama. Namun kedatangan mereka berdua dikagetkan dengan banyak orang yang sudah memenuhi rumah Panji dan tangis pilu dari beberapa tetangga serta kerabat Panji yang sudah berada di rumahnya. Di tengah kerumunan para warga, Panji secara perlahan memasuki rumahnya. Beberapa warga dan juga para kerabat yang sudah berjajar di dalam rumahnya kemudian menepuk pundak Panji dengan mengatakan, "Yang sabar, Ji." Setelah tiba di kamar ibunya, ia melihat ibunya sudah tiada lagi. Sedangkan sang istri masih setia menangis di samping mayat ibu Panji. Singkat kata, malam itu sekitar jam 11 malam, ibu Panji langsung dikebumikan. Sebut saja Retno untuk panggilan istri Panji. Ia masih sedih di malam kematian ibu mertuanya. Dari hubungan kekeluargaan, beberapa kerabat ikut menginap di rumahnya. Saudara yang menginap di rumah Panji ikut menenangkan kondisi si Retno. Saat itu kondisi Retno sangat terpukul karena kehilangan ibu mertua secara tiba-tiba. Dan rumah mereka yang mewah kini diisi dengan kesedihan. Dan dari sorot mata yang sayu dia,
kelihatan memikirkan ke depan tentang rumahnya akan menjadi sepi tanpa mertua dan anak. Hari terus berjalan sesuai arahnya. Di hari ketiga kematian ibu mertuanya Retno, ia tidur ditemani oleh Mbak Sri. Malam hari setelah acara selesai, mereka membereskan rumah dan tidur di waktu tidak terlalu malam, sekitar jam 10. Retno dan Mbak Sri serta ketiga anaknya tidur berjajar di ruang tengah, beralaskan kasur yang tipis. Sedangkan Didin dan Panji sendiri, setelah acara keagamaan, langsung keluar berdua ke gudang karena ada banyak barang yang datang dan harus masuk stok malam itu juga. Kini sekitar jam 1 dini hari, Retno terbangun dari tidurnya. Ia mendengar ada yang memanggil-manggil namanya dari belakang rumah. Nak Retno, ini ibu sama bapak, nak. Panggilan ini berulang kali, sehingga Retno yang mulai jengah dengan suara-suara panggilan itu. Dengan kepala yang masih kantuk, ia memberanikan diri berjalan ke ruang dapur dan mencari asal suara tersebut. Ia memandangi semua sudut ruang dapur terlebih dahulu, dengan bantuan cahaya kuning dari belakang ruang dapur. Sampai akhirnya, Retno menyibak pelan tirai dapur yang menutupi jendela bersekat kaca bening. Saat ia melihat keluar, tidak ada apapun di belakang rumahnya, hanya sorot lampu kuning dari atas plafon. Kini dengan perasaan jengkel, ia memutuskan kembali untuk tidur. Tapi saat Retno baru berjalan di tengah dapur, suara panggilan itu muncul lagi. Kali ini Retno sudah hilang rasa takutnya. Ia memutar arah dan berjalan kembali mendekat ke jendela. Tangan Retno dengan cepat menyibak tirai itu. Saat terbuka, tirai itu sudah mendapati kedua mertuanya. Sudah berdiri tepat di depannya. Mereka menjadi pocong dengan kainnya yang lusuh dan juga combang-camping semua. Mereka berdua membawa bau busuk yang menembus kaca jendela dengan mukanya penuh luka sayatan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Bapak, Ibu, ucap Retno spontan, serta tangan kanannya mengelus dadanya. Saat Retno masih beradu pandang mematung, bersamaan dengan itu, bibir kedua mertuanya berucap bersamaan. Duk, ingatkan suamimu, Duk. Dia sudah tega membuat bapak dan ibu menjadi seperti ini. Selesai mereka bicara, tubuh Retno masih tidak bisa digerakkan. Kini dengan cepat terasa takutnya menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat ia bisa menggerakkan tubuhnya dan hanya bisa menangis sesenggukan. Saat Panji mendapati istrinya menangis, ia pun mendekat. Ada apa, Bu? Sudahlah, jangan nangis terus. Jam segini kok pada belum tidur? Retno masih terus menangis sesenggukan, tidak menjawab apapun pertanyaan dari Panji. Singkat ceritanya, keesokan harinya, Retno pun menanyakan kepada Panji, Pak, sekarang kamu harus jujur padaku. Sebenarnya, apa yang kamu sembunyikan dariku? Tanya Retno sambil menghapus air matanya. Tidak ada, Bu. Tidak ada yang kusembunyikan. Jawab Panji menatap istrinya serius. Jujur saja, Pak. Bentak Retno yang semakin menipis kepercayaan kepada Panji. Beneran, Bu.
Tidak ada yang Bapak sembunyikan. Ibu tidak percaya sama Bapak. Kalau Ibu tidak percaya, ya sudah, bentak Panji dengan kasar. Merasa pertanyaannya buntu, Retno memutuskan untuk diam, hanya memikirkan hal yang paling mengganjal di dalam hatinya. Sementara itu Retno membiarkan saja keras kepala suaminya, daripada ribut-ribut di pagi hari. Karena kini ia sendiri telah sadar kalau sebenarnya watak suaminya pemarah, dan ia tahu juga bahwa Panji baru pulang, belum sempat istirahat sama sekali. Kini setelah emosi keduanya mereda, Panji langsung pergi ke kamar untuk beristirahat. Retno sendiri langsung menyibukkan diri dengan mengurusi kelengkapan untuk acara rutinan nanti malam. Setelah siang hari, Panji pergi entah kemana tanpa berpamitan kepada istrinya. Retno sendiri yang belum memperoleh jawaban dari Panji, dan melihat kondisi rumah sudah sepi, ia langsung menuju kamar khusus suaminya. Tapi kamar itu selalu terkunci dari luar, dan kuncinya selalu dibawa kemanapun oleh Panji. Sedikit memutar otak, istri Panji meminta istri Didin untuk membantunya. Mereka membawa tangga bambu lewat samping rumah, sedangkan Basri disuruh untuk berjaga di depan rumahnya, takut kalau Panji tiba-tiba datang. Dengan rasa penasarannya yang tidak terbendung, Retno secara perlahan menaiki anak tangga, dan saat kepalanya sampai di depan jendela kecil satu-satunya, ia bisa langsung melihat isi kamar itu. Meskipun hanya sedikit, perlahan mata Retno mulai mengamati seluruh isi dan sudut kamar khusus suaminya. Dan saat matanya melihat ke bawah ranjang yang memakai kelambu transparan, betapa terkejutnya si Retno. Ia melihat ular hitam sebesar paha orang dewasa sedang melingkar menggunung di atas ranjang itu. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, gumam si Retno. Tiba-tiba ular di dalam kamar itu seperti mendengar ada yang mengawasinya. Kepala ular bergerak ke atas dengan menjulurkan lidahnya dan desisan kecilnya dari mulutnya. Saat Retno mengembalikan pandangannya untuk melihat isi dalam kamar, ia dikagetkan oleh kepala ular yang sudah berada di depan wajahnya. Dengan lidah yang keluar masuk dari mulut ular besar itu, seakan mulut ular besar itu akan memakan Retno hidup-hidup. Dan saat mulutnya sudah terbuka lebar di depannya, dengan cepat ia turun, sampai akhirnya Retno terpleset dan jatuh dari tengah anak tangga. Aduh, astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak Sri pun segera membangunkan si Retno. Dengan tubuh yang masih gemetar, Retno pun menceritakan apa saja yang tadi ia lihat. Tangisnya tidak henti-henti, dan tidak hanya itu saja. Setiap malam Retno selalu dihantui oleh almarhum mertuanya. Tubuh yang kian kurus, tapi anehnya perutnya semakin mengeras dan juga membesar. Hanya rasa sakit yang ia rasakan, karena diagnosa selama itu hasilnya juga nihil. Sewaktu ditinggal oleh Panji keluar, Retno akan pergi ke rumah Mbak Sri. Meski masih terasa sakit, Retno hanya untuk menumpang istirahat dan juga mencari teman. Karena waktu itu ia benar-benar kesepian di rumah yang besar, tapi sangat menakutkan baginya.
Singkat cerita, di hari ke-35 sejak kematian Ibu Panji, di pagi hari yang menjadi kegiatan baru bagi istri Didin untuk merawat dan juga menemani Retno di rumahnya. Sedang Panji pagi-pagi sudah berangkat ke tokonya. Didin sendiri ke sawah dan kebun Panji terlebih dahulu untuk mengontrol para pekerjanya sebelum ke toko. Dari pagi Panji datang ke toko, langsung duduk sendirian di ruang administrasi di belakang. Ia duduk termenung sambil menunggu temannya datang. Saat Panji di dalam ruang yang sudah menunggu, 1 jam kemudian Rohan datang ke ruangannya sendirian. Seperti biasa, Rohan datang menagih uangnya kepada Panji untuk barang yang sudah terjual. Hari itu memang toko Panji tidak seberapa ramai. Hanya 3-4 pengunjung. Dari kesemua pengunjung, sudah dilayani oleh pegawai Panji yang berada di depan. Didin baru datang ke toko bangunan. Toko Panji juga yang sampai saat itu digunakan untuk pusat mengontrol semua usaha. Setelah ia memarkirkan motor di depan, ia melihat semua pegawai duduk-dudukan dan melayani pembeli di depan semua. Didin berfirasat, di belakang pasti sudah ada Panji dan Rohan. Didin langsung berjalan menuju ruang admin di belakang. Di saat langkah kakinya sudah dekat dengan ruangan admin, Didin terhenti seketika karena mendengar suara agak meninggi dan marah dari dalam ruangan. Suara pukulan yang mengenai meja di dalam ruangan admin. "Jancuk kamu, Han. Tega kamu menumbalkan Erna," bentak kasar si Panji. "Maaf Ji, aku terpaksa. Habis aku mau bagaimana lagi Ji? Karena masalahnya Nyi Ratu meminta Erna. Aku sendiri ya tidak punya pilihan lain waktu itu. Terus setelah Erna mati, aku dilarang Nyi Ratu untuk menikah lagi. Aku hanya disuruh untuk melayani Nyi Ratu," jawab si Rohan. Erna waktu masih kerja di pabrik, dulunya menjadi rebutan Panji dan Rohan. Karena Rohan berjanji akan segera menikahi si Erna. Akhirnya Panji mundur meski sakit untuk merelakan dambaan hatinya diambil teman karibnya. Sedangkan Didin yang mendengar pembicaraan kedua temannya ini langsung mencari tempat duduk karena rasa penasaran yang tinggi. Ia memilih duduk di sebelah ruangan admin. Rasa penasaran Didin yang memuncak akan sekilas pembicaraan kedua temannya membuat dia memberanikan diri untuk mendengarkan seluruh percakapan di dalam ruangan admin. Didin duduk dengan tenang dan memegang buku catatan serta bolpen untuk mengelabui para pegawai kalau ada yang melihat. Jadi Didin terkesan sambil merekap hasil kerjanya. Tapi Didin fokus telinganya mendekat di samping tembok ruang admin untuk mendengar dengan jelas. Bohong kamu, Han," jawab Panji sambil melepaskan pelan tangannya di kerah baju Rohan. "Sumpah Ji, sumpah," jawab Rohan dengan keras untuk meyakinkan si Panji. "Kemarin malam aku didatangi lagi oleh Nyi Ratu. Maunya meminta adikku yang habis melahirkan. Kalau yang diminta adikku perempuan satu-satunya, aku benar-benar tidak tega, Ji. Terus gimana ini, Ji? Aku bingung. Nyi Ratu sendiri, aku janjikan 3 hari lagi. Sehabis aku memberi uang banyak kepada Susi asistenku." Curhat Rohan yang panjang
Susi asisten kamu sendiri ditumbalkan. Kau memang gilaan. Setelah Erna, sekarang Susi kau tumbalkan. Celetuk Panji yang munafik. Ya aku nggak tahu Ji. Waktu aku bicarakan begitu, Nyi Ratu kelihatannya ya mau marah-marah. Tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak mau kalau adikku diambil. Argumen si Rohan. Setelah pembicaraan mereka terhenti, dan Didin yang sudah mengetahui sebagian apa yang sebenarnya terjadi, ia langsung berjalan cepat ke depan toko. Didin membaur dengan pegawai, agar kedua temannya tidak curiga. Cukup lama Didin berbicara kepada beberapa pegawai yang juga bawahan Didin, sampai Rohan keluar ruangan dan berjalan melewati Didin. Didin yang belum melihat Panji keluar, ia dengan cepat menuju ruang admin. Dengan wajah kesal, benci, dan marah, Didin yang berjalan ke ruangan Panji, seakan-akan mau membunuh tanpa ampun. Dan saat sampai di depan pintu, ia melihat Panji duduk bersandar di kursi empuknya, dengan wajah gelisah. Didin tetap melangkah masuk dan langsung duduk di depannya. Ji, mulai sekarang, aku berhenti ikut kamu, kata Didin dengan tegas. Loh, kamu kenapa, Din? Jawab Panji mulai terkejut. Tidak apa-apa, Ji. Aku ingin keluar saja dari sini. Tegas Didin lagi. Sebentar, Din. Ini sebenarnya ada apa? Jangan begini. Aku paling mengerti kamu dari kecil, kata Panji meredakan keinginan Didin yang kuat. Aku sudah tahu semuanya sekarang. Kalau kamu menumbalkan bapak dan juga ibumu untuk kekayaan kamu ini, terang Didin dengan menaruh tasnya di meja Panji. Panji yang mendengar pernyataan itu langsung terenyak dan diam 1000 bahasa. Kebiadabannya selama ini telah diketahui oleh sahabat karibnya. Panji memikirkan bagaimana cara membujuk si Didin dan membuat alasan yang masuk akal agar Didin menurut dengan Panji kembali. Dia juga berpikir, jika ada orang lain yang tahu akan kebiadabannya, bisa mendapat masalah yang fatal. Kamu tahu dari mana, Din? Jangan ngawur kalau bicara kamu, ujar si Panji. Sudahlah, ngaku saja, Ji. Aku juga baru dengar dari kamu dan Rohan. Kamu berdua itu sama saja, sama-sama bajingan. Cerocos Didin mulai membabi buta. Sebentar, Din, sebentar. Tenang, jangan marah dulu, kata si Panji. Aku tidak marah, Ji. Mulai sekarang aku keluar, jawab si Didin dengan menaruh tas yang berisi buku administrasi usaha Panji. Ia langsung berjalan cepat untuk keluar ruangan. Brak! Suara bandingan pintu ruangan administrasi. Didin dengan cepat berjalan keluar toko. Din, teriak Panji di dalam ruangan. Tapi hanya suaranya saja, sedangkan ia tetap di dalam ruangan, masih memikirkan cara untuk membujuk si Didin. Didin berjalan dengan cepat, sudah tidak menghiraukan panggilan Panji lagi. Jalannya yang terburu-buru membuat sebagian pegawai bawahannya tertegun memandang curiga. Didin sudah tidak memperdulikan semuanya. Ia hanya punya satu tujuan,
yaitu pulang ke rumah dan memberitahukan semua ini kepada istrinya. Baru saja Didin memarkirkan motor di teras, Panji yang mengikutinya dari belakang sudah sampai di depan rumahnya. Didin sudah tidak memperhatikan lagi dan langsung masuk rumahnya. Panji dengan cepat mengikuti Didin yang masuk ke rumah. Didin ditarik dan didudukan di ruang tamunya. "Sudahlah Din, maaf. Setelah ini aku akan berhenti dari perguruannya Rohan," pucuk Panji dengan memelas. Didin hanya diam dan mendengarkan kata-kata dari Panji tanpa menyahuti. Dengan berbagai bujuk rayu dilontarkan oleh Panji kepada Didin. Namun akhirnya, Didin pun luluh juga. Keesokan harinya, Panji mendatangi Didin dari pintu belakang. Tanpa banyak bicara, Panji langsung mengajak Didin keluar, agar istri Didin juga tidak curiga. Panji dengan cepat membonceng Didin dengan motornya dan menuju ke warung langganan mereka. Kondisi warung saat itu masih sepi. Panji mengajak Didin untuk duduk berdua di pojok, agar suaranya tidak terdengar. Dalam sepinya warung, Panji berpesan kepada Didin nanti malam untuk menunggunya di rumah jam 8 malam. Rencananya mereka akan berangkat berdua ke rumah Kiai Sofyan bersama si Moden. Kegelisahan Panji pun menjadi-jadi karena istrinya semakin hari sakitnya semakin parah. Perutnya semakin lama juga semakin membesar. Tapi sekian kali di ronsen, hasilnya semuanya normal. Dirasa sudah cukup Panji menyampaikan keluhan sebenarnya kepada Didin. Hari semakin sore, Panji pun mengajak pulang si Didin karena ia mau mengantar istrinya untuk check up rutin ke dokter. Kini malam semakin beranjak hingga pukul 8 malam. Didin yang sedang berbaring di kursi panjang teras rumahnya mulai gelisah. Berulang kali dia bangkit dari tidurnya. Langkah kakinya mondar-mandir dari depan ke belakang rumah berulang kali, sampai istrinya yang mengamati suaminya lama-lama pusing dibuatnya. "Sebenarnya ada apa, Pak?" tanya Mbak Sri yang duduk bersama anak-anaknya di ruang tamu. Didin masih tetap jalan keluar masuk, belum mendengarkan dengan serius pertanyaan istrinya. "Ditanya itu harus dijawab, Pak. Dari tadi berputar-putar saja," kata Mbak Sri semakin keras. Ini loh Bu, tadi pagi Bapak janjian sama Panji. Tapi sampai sekarang sudah jam 8, dia belum datang," terang Didin gelisah tidak tenang. "Mau kemana lagi, Pak?" tanya Mbak Sri penasaran. "Ke tempatnya Pak Kiai, Bu," jawab si Didin. "Ya sabar toh, Pak. Paling ya masih di jalan," terang Mbak Sri untuk menenangkan suaminya. Setelah mendapat suara peredam dari istrinya, Didin tetap seperti semula. Kakinya masih mondar-mandir dengan resah. Didin sendiri tahu kebiasaan Panji. Meski dia pemalas, tapi kalau ada janji, biasanya tepat waktu. Jarum jam terus berjalan sampai menunjukkan angka 9 lebih sedikit. Detik demi detik Didin lalui. Menunggu adalah hal yang membosankan dan paling ia benci, sebab waktu terasa sangat lama. Dari ujung gang rumah Didin ada seseorang yang berjalan dengan cepat.
di bawah lampu putih dengan tergopoh-gopoh. Didin yang melihat kejanggalan itu berhenti dan berdiri di depan teras rumahnya, memandangi dan mengamati dari kejauhan hingga sosok pria muda itu mendekat. Semakin jelas Didin melihat, ternyata ia salah satu anak buahnya yang biasa bekerja di toko bangunan, yaitu sebagai kurir. Pak, oh, kamu toh Jum? Tak kira siapa. Jalannya seperti orang kesetanan. Ada apa Jum? Tanya Didin memberondong. Ini Pak. Ia tidak bisa berbicara dengan lancar karena ia masih shock dan bingung akan menyampaikan kabar. Sebenarnya ada apa Jum? Bicara yang jelas. Bentak si Didin. Ada orang tidak bisa bicara kok malah dimarahin sih Pak. Diajak duduk dulu. Memang tidak mengerti sama sekali kamu ini Pak, sahut Basri yang sudah berdiri di terasnya. Istri Didin yang mendengar keributan masuk rumah lagi dengan pengertian membawakan segelas air putih. Ia langsung menyeret tangan Jumain untuk duduk dahulu di teras rumahnya. Sudah Jum, bicaralah pelan-pelan, tidak usah takut. Sebenarnya ada apa kamu kesini tergopoh-gopoh begini? Tumben, ucap Basri yang duduk di sampingnya. Begini Bu, Pak Panji sama Bu Retno kecelakaan di jalan raya. Sekarang mereka dibawa ke rumah sakit Pak, Bu. Jelas Jumain dengan masih tergagap dan gemetar. Apa? Kecelakaan? Bentak Didin yang spontan dan kaget. Di rumah sakit mana Jum? Tanya Didin yang kencang. Sabar dulu Pak, biarkan dia selesai dulu bicaranya, tegas Basri yang berusaha menenangkan keadaan. Di rumah sakit umum Pak, tapi katanya orang-orang tadi semuanya sudah meninggal Pak. Jelas Jumain dengan takut, dengan menundukkan kepalanya. Bagaimana maksudmu Jum? Tanya Didin yang semakin tidak percaya. Begini Pak, saya tadi lewat jalan raya, terus melihat Pak Panji sama Bu Retno sudah ditutupi tikar di mobil pick up. Mobil Pak Panji sudah hancur. Kata orang-orang yang melihat Pak Panji dan Bu Retno, katanya mereka meninggal semua. Jelas Jumain panjang lebar dengan suara dan wajah yang sedih. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, gumam Basri dan Didin. Ayo cepat Jum, cepat. Ayo antar aku ke rumah sakit, pinta Didin yang panik. Bu, sekarang kabari keluarganya Panji sama para tetangga. Aku akan ke rumah sakit dulu, pinta si Didin. Saat itu juga, Didin berangkat bersama Jumain. Mereka melajukan kendaraan dengan sangat kencang dan tidak mempedulikan pesan istri si Didin. Setibanya ia di rumah sakit, Didin langsung bertanya kepada petugas jaga. Dengan cekatan petugas jaga pun mengantar mereka. Didin yang tidak percaya akan kabar kematian sohibnya, tapi Didin berjalan setengah berlari dengan perasaan cemas serta jantung yang semakin berpacu dengan cepat. Di dalam bayangannya ia hanya ingin memastikan kebenarannya,
dan semoga bukan Panji temannya yang meninggal. Mereka pun kini sudah sampai di ruangan jenazah. Tulisan ruangan jenazah sudah di depan menyambut Didin dan Jumain. Wajah layu dan pucat mulai membebani si Didin. Perlahan petugas jaga membuka pintunya dan langsung membukakan kain putih yang menutupi dua jenazah suami istri tersebut. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin," ucap Didin dengan lirih, dengan memegangi kepalanya, dan kesadarannya saat itu juga mulai sedikit menurun. Didin menangis histeris, lemas, sehabis melihat temannya sudah menjadi mayat. Apalagi bagian tubuh keduanya, di bawah kepala sudah hancur dan hampir terputus. Didin yang tertunduk dengan lesu, hanya sedikit meneteskan air mata, dan tubuhnya hampir pingsan. Sampai akhirnya dipapah pelan-pelan oleh Jumain untuk keluar dari ruang jenazah. "Sabar, Pak," bisik Jumain sambil memegangi tubuh Didin. Sesaat kemudian, para petugas kamar jenazah menghampiri mereka yang masih duduk, memohon izin kepada Didin untuk memperbaiki kondisi jenazah kedua temannya. Didin yang masih duduk hanya menganggukkan kepalanya. Selanjutnya ia segera dibawa Jumain dengan dipapah keluar untuk langsung pulang saat itu juga. Jumain sendiri merasa takut kalau Didin semakin shock melihat temannya yang sudah meninggal. Malam itu kondisi Didin hanya diam, dengan tatapan kosong, serta badannya sudah tidak bertenaga lagi. Sampai di rumahnya, Didin langsung dibaringkan oleh Jumain, dibantu istrinya. Selanjutnya Jumain yang masih di rumah Didin menceritakan kejadian di rumah sakit, dan lalu setelahnya Jumain pun pamit undur diri untuk pulang. Di pagi harinya, di rumah almarhum Panji sudah semakin ramai orang mengaji dan silih berganti sambil menunggu kedatangan kedua jenazah suami istri. Dan tidak beberapa lama kemudian, mobil jenazah pun akhirnya telah tiba dan segera menurunkan kedua jenazah tersebut. Suami istri ini langsung diletakkan di ruang tamunya. Kedua jenazah yang berada di ruang tamu sudah disucikan di rumah sakit. Para kerabat dan warga sekitar langsung mencari air untuk bersuci. Didin yang masih berada di teras rumah Panji dihampiri oleh Modin. Tiba-tiba si Anwar mengusap muka Didin dengan tangan kanannya yang masih basah. "Lihatlah sejatinya temanmu itu sekarang," kata Anwar berbisik pada Didin. "Maksudnya bagaimana, War?" jawab Didin dengan lirih. "Jasadnya memang di sini, tapi ruh mereka sudah diambil oleh Ratu Blorong yang nantinya mereka akan diperbudak." Dek, Didin yang mendengar itu dibuat terkejut. Ia hanya bisa menangis. Ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain berdoa untuk keduanya. Dan selesai. Itulah akhir kisah misteri yang berjudul Pesugihan dari Nyai Ratu Blorong. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.